Cerita ini dimulai dengan 3 orang sahabat sedang berkumpul di dalam kelas, yaitu Dinan, Dito dan Andi. Mereka sedang membicarakan teman sekelas bernama Nancy. Dinan bercerita kalau Nancy kemarin bertemu hantu di sekolah. Mendengar akan hal itu, "Serius lu, Nan?" tanya Dito kepada Dinan. "Gue serius tuh. Kemarin si Nancy, anak kelas 10C yang nyeritain ke gue. Lu berdua mau dengerin ceritanya gak?" tanya Dinan kepada Dito dan Andi. "Ah, gue gak mau denger cerita-cerita begituan," tolak Dito. "Gue pulang duluan ya, lu berdua kan tahu besok ada ulangan matematika." Dito pun beranjak dari kursinya dan pergi pulang meninggalkan Dinan dan Andi berdua di dalam kelas. Dito memang orang penakut, dia pasti tidak berani mendengar cerita-cerita seram begitu. "Ya ah payah lu tuh," ejek Dinan. "Kalau lu gimana Andy? Lu mau dengar ceritanya si Nancy gak?" tanya Dinan. "Boleh. Gimana ceritanya?" jawab Andi penasaran. "Jadi ceritanya gini, 2 hari setelah peristiwa bunuh diri si Ingrid anak kelas 10B, si Nancy ini balik lagi ke sekolah sesudah maghrib. Dia ingin mengambil buku catatan matematikanya yang tertinggal di kelas. Jadi di saat dia mau ngambil catatannya di laci, tiba-tiba dari arah belakang, dia mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Saat Nancy membalikkan kepalanya ke belakang, dia melihat sesosok perempuan mirip si Ingrid di pojokan belakang kelas. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, si Nancy kabur meninggalkan sekolah. Nah gimana menurut lu Andy? Serem gak tuh?" Dinan mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan kepada Andi. "Bener, serem juga cerita lu. Emang bener sih kata orang-orang, kalau orang meninggal gak wajar rohnya jadi penasaran gitu," jawab Andi. "Oh iya, emang si Nancy doang yang ngeliat penampakan hantu semenjak kejadian bunuh diri Ingrid?" tanya Andi. "Setahu gue, emang baru dia yang ngeliat penampakan hantu semenjak kejadian bunuh diri itu," jawab Dinan. "Wah, bisa aja dong dia ngarang ceritanya, lagian kan gak ada saksinya," tanya Andi penasaran. "Bisa jadi juga sih si Nancy mengarang ceritanya," jawab Dinan. "Yuk ah kita pulang dan belajar di kosan lu Andi, besok kan ada ulangan matematika." "Lu pulang duluan aja Nan, gue mau ke pustaka dulu, mau baca buku Sherlock Holmes seri terakhir," jawab Andi. "Lah elu, udah tahu besok mau ada ulangan, lu malah baca novel lagi." Iya, tapi tetap aja nilai lu selalu lebih tinggi dari gue. Kalau gue dapat 4 udah pasti lu dapat 5. Hahaha, mereka tertawa bersama. "Bisa aja lu Nan. Ya udah gue pulang duluan ya, jangan lama-lama lu baca bukunya, nanti lu ngeliat si Ingrid lagi," Dinan menakut-nakuti Andi. Lalu Andi bergegas pergi ke ruang pustaka. Dalam lorong kelas yang panjang dan sepi, tanpa ada aktivitas siswa lain, Andi berjalan perlahan-lahan dalam hatinya terus bertanya-tanya. Sesampainya Andi di ruang pustaka. "Kenapa gue kepikiran ceritanya Dinan tadi ya? Tapi belum tentu juga apa yang diceritain si Nancy benar. Lagian kan gak ada saksi kalau dia memang benar-benar lihat tuh hantu," gumam Andi dalam hati saat dia mau mengambil novel di rak buku. "Daripada gua mikir-mikir gak jelas, mendingan gua baca novel Sherlock Holmes ini dulu." "Di mana ya tempat yang bagus untuk membaca?" "Oh iya di pojokan ini aja." Lokasi itu memang tempat favorit Andi membaca buku, di pojokan bagian belakang pustaka. Di sana dia bisa membaca dengan tenang, aman dan nyaman. Saking tenang dan amannya, orang lain tidak akan menyadari kalau dia ada di dalam pustaka. "Yuk, mari kita tamatkan novel ini dalam 3 jam, ucap Andi menyemangati dirinya sendiri. Andi memang punya bakat unik, yaitu bisa membaca dengan super cepat. Jangankan novel Sherlock Holmes, Harry Potter yang sangat tebal saja bisa dia tamatkan dalam 2 hari. Andi pun melanjutkan membaca novelnya, hingga sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia ketiduran di dalam pustaka hingga malam hari. Sial baginya, tidak ada orang yang membangunkannya. Dan kehilangan dirinya.
Ya karena itu tadi, lokasi dia membaca buku sangat strategis sekali. Sehingga tidak ada orang lain yang menyadari kehadirannya di dalam pustaka itu. Dan Andi pun terbangun dari tidurnya, dia langsung tersadar kalau hari sudah malam. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung berlari tunggang langgang ke arah pintu. Namun sayang sekali, pintu pustaka sudah terkunci. Dia berteriak sekencang-kencangnya memanggil penjaga sekolah, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia gedor-gedor pintu namun tetap saja tidak ada orang yang mendengar. Andi semakin panik dan ketakutan, karena tiba-tiba dia teringat ceritanya Dinan tadi siang. Duh gimana nih? Oh iya HP. Langsung dia mengambil HP di dalam saku celananya. Namun sayang sekali, HP-nya sudah mati karena baterainya sudah habis. Sialan. Ini HP pakai mati segala lagi. Aduh gimana nih? Panik dan ketakutannya Andi semakin menjadi-jadi. Andi berdoa sambil ketakutan, berharap penjaga sekolah menyadari keberadaannya di dalam pustaka. Sekali lagi, dia mencoba berteriak memanggil-manggil penjaga sekolah, namun usahanya tetap sia-sia. Dan tiba-tiba, dia mendengar sayup-sayup suara tangisan di luar pustaka, detak jantungnya semakin berdegup kencang. Dalam hatinya berkata, pasti dia nih. Yang tadi siang diceritain Dinan. Lagian siapa juga coba yang nangis-nangis tengah malam begini? Suara tangisan itu semakin terdengar kencang. Hihi, pasti dia sudah dekat. Aduh gimana nih? Gua harus ngapain? Apa gue harus bersembunyi? Tapi sembunyi di mana? Andi tidak bisa berbuat apa-apa, dia pasrah saja dan duduk bersandar di dinding. Dia berharap hantu itu tidak melihatnya dan segera pergi. Tapi suara itu terdengar semakin dekat sekali, Andi semakin panik dan ketakutan. Dan tiba-tiba suara tangisan itu menghilang. Apakah hantu itu sudah pergi? Tanya Andi dalam hati. Dalam takutnya, Andi mencoba mengintip keluar jendela. Tepat di depannya sudah berdiri sesosok perempuan berambut panjang, berwajah putih pucat tanpa senyum. Andi terpaku, mencoba berlari akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya gemetaran ketakutan. Tiba-tiba, pintu pustaka terbuka, Andi panik dan takut. Kalau hantu itu masuk. Tapi, Andi langsung berteriak dan bersyukur, syukurlah Bapak datang di saat yang tepat sekali tadi saya melihat hantu Ingrid Pak. Andi langsung lari tunggang langgang keluar sekolah, tanpa berbicara lebih lanjut dengan penjaga sekolah. Sementara itu, di sebuah tempat di waktu yang sama dengan datangnya Andi di kosannya. Berapa nasi gorengnya bang? 10.000 aja pak. Pak dengar-dengar di sekolah ada penampakan hantu Ingrid ya? Ah kata siapa? Saya saja sebagai penjaga sekolah itu tidak pernah melihat hal-hal begituan selama saya bekerja di sana.